Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windasari Yusuf, salah satu mahasiswa S1 Kebidanan Mega Buana Palopo. Dalam video edukatif kali ini, saya akan membahas masalah evidence based dalam praktik kebidanan mengenai waterbird. Yuk, sama-sama kita saksikan. Sebelumnya, kita ketahui apa sih evidence based dalam kebidanan. Evidence based dalam kebidanan adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, di mana praktik kebidanan sekarang itu lebih didasarkan pada bukti ilmiah, hasil penelitian, dan pengamatan praktik yang terbaik. Waterbird atau persalinan di dalam air adalah proses persalinan yang dilakukan di dalam kolam besar yang berisi air hangat dengan suhu sekitar 33-37 derajat Celcius, di mana posisi ibu duduk atau jongkok berendam. Waterbird atau melahirkan di air adalah salah satu metode untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan. Pada metode ini, proses pengurangan rasa sakit terjadi karena air hangat menstimulasi syaraf tubuh. Tidak ada obat-obatan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga alami. Menjalani waterbird sama seperti menjalani proses persalinan normal lainnya. Hanya tempat pelaksanaannya saja yang berbeda, bukan di ranjang, melainkan di dalam kolam atau bak berisi air hangat. Untuk melakukannya terdapat beberapa syarat, mulai dari kondisi ibu, kondisi sang bayi, kemudian air dan waktu persalinan. Adapun syarat dalam waterbird, di mana pertama kondisi ibu. Kondisi ibu di sini tidak mengalami penyakit infeksi yang sangat menular seperti AIDS, hepatitis, atau herpes, di mana kuman penyakit itu bisa dapat ditularkan lewat darah dan cairan lendir. Jadi sudah dapat dipastikan jika Anda menderita penyakit itu, Anda harus melahirkan dengan cara sesar. Kelahiran sebelum usia kehamilan cukup atau bayi prematur, kemudian ketuban pecah sebelum masuk ke dalam kolam air, dan ukuran panggul ibu kecil atau kelainan fisiologis lainnya. Syarat yang kedua yaitu kondisi bayi, di mana posisi bayi melintang atau sungsang. Posisi ini akan menyulitkan Anda untuk melakukan persalinan normal. Kemudian bayi diduga mengalami kelainan atau kehamilan kembar. Syarat yang ketiga adalah air. Air adalah unsur penting untuk kesuksesan pelaksanaan waterbird, dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Air harus steril atau bebas kuman. Kemudian suhu air harus disesuaikan mendekati suhu normal tubuh, yaitu 36-37 derajat Celcius, di mana suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan bayi mengalami gangguan detak jantung, dan suhu yang terlalu dingin membuat otot mengerut. Dalam pelaksanaan waterbird, kenapa harus di air hangat? Karena air hangat itu bersifat menenangkan, meningkatkan energi ibu, mengurangi sedikit berat badan ibu sehingga lebih bebas bergerak, meningkatkan kontraksi uterus secara efisien, kemudian perineum menjadi elastis dan santai, mengurangi pelepasan hormon stres, dan suhu 37 derajat Celcius kurang lebih sama dengan keadaan di dalam rahim ibu. Adapun keuntungan dari persalinan dalam air atau waterbird, yang pertama itu ibu dapat menentukan posisi nyaman, kemudian ibu lebih rileks, memudahkan proses persalinan ibu, membantu ibu lebih berkonsentrasi, dan tidak memerlukan anestesi. Perlu diingat juga dalam pelaksanaan waterbird terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, beresiko terkena infeksi bila terlalu lama di dalam kolam, tali pusat terputus sebelum bayi dikeluarkan, suhu tubuh bayi terlalu tinggi atau rendah, beresiko mengalami sindrom aspirasi mekonium, beresiko bayi tenggelam. Namun dalam hal ini sangat jarang terjadi.
Jadi, kira-kira seperti itu saja ya gambaran proses persalinan dalam air atau waterbird. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Evidence Based Praktik dalam Kebidanan yang diampu oleh Ibu Dosen Susianti SST MCAP. Jangan lupa like dan subscribe ya.